Jadi nggak boleh kita baca Quran, ya, kemudian dia terjemah, kita pakai pemahaman kita sendiri, nggak boleh. Ya, yang bukan mufassir, yang bukan ahli tafsir, haram menafsirkan Al-Quran. Demikian pula kita nggak boleh juga baca hadis, dia terjemah, kemudian kita main menjelaskan. Kita bukan hadis, kita bukan ahli hadis, tapi kita harus merujuk bagaimana penjelasan para muhaddits, bagaimana penjelasan para ahli hadis mengenai hadis tersebut. Dan yang mana semua ulama, mereka semua mengambil dari penjelasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Al-Ustaz Asma, Al-Karam Al-Ustaz Burhan, Al-Karam Al-Ustaz Muradi, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah, wabil khusus yang kita hormati guru kita bersama Al-Karam Al-Ustaz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di majlis ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga segala kesulitan kita diganti dengan kemudahan, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah sambung hati kita dengan Allah dan Nabi-Nya, dan semoga semakin bagus iktibah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, lebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk wali kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi Rabbil Ahmad bin Hasan Fattah wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Ibnu Abbas Al-Manti Sulaiman An-Nuri wa Syekh Bakar bin Shalih Sulaiman Al-Barbari Syekh Bakar bin Shalih wa Iyasyah Asqalani bi Khalid bin Khalid Samsul Arif bin Syekh Haidar bin Imam Nawawi wa Jalil Awliya wal Tawaf wal Amjad wal Awtas Syarifatillahi Syu'jabi Abadina Mahatina Biladina wa Syarifah Al-Masjid Hadal Masjid Al-Marhum Haji bin Hidullah wa ya wali berlalim wa Haji Amir bin Haji Zaini wa Ashabah ila hadits Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampailah kita pada hadis nomor 219 dari kitab Bulughul Maram 219. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridai beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftihu sholata bitakbir. Sedang Aisyah cerita, Nabi besar Muhammad apabila memulai sholat, beliau memulai dengan mengucapkan takbir. Takbir sini adalah takbiratul ihram, Allahu akbar. Wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca Al-Fatihah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a
lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ruku beliau tidak menundukkan kepalanya. Kepalanya enggak tunduk begini. Wa lam yusawwibhu, dan juga tidak mendarat ke atas. Enggak nunduk ke bawah sekali dan juga tidak mendarat ke atas. Walakin baina dzalik, akan tapi di tengah-tengah. Enggak nunduk, enggak mendarat. Jadi bagaimana? Sejajar dengan badan. Jadi ketika ruku, ini tangan memegang dengkul, yang dipegang dengkul, bukan betis. Ini ada yang dipegang betis, ya, yang dipegang dengkul. Kemudian tangan jangan ditekuk, ya tekuk seperti ini. Lurusnya rata begini. Jadi pertama dari kaki jarak hanya 1 jengkal. Kaki jangan lebar-lebar. Ya, cukup 1 jengkal. Dan semua ngadep ke kiblat. Jangan kakinya ke kanan ke kiri begini. Kan ada begini nih. Jadi sunnahnya semua ngadep ke kiblat. Lurus ke kiblat. Kemudian pas ruku ini tangan dengan dengkul, lurus, nggak ada tekuk, dan kepala tidak ngedangak, dan juga tidak lurus begini, tengah-tengah, di tengah-tengah antara badan dan juga kepala tengah-tengah, ya, tidak ngedangak, juga tidak ke bawah. Jelas Pak ya? Walakin baina dzalik, di tengah-tengah. Enggak ngedangak, enggak nunduk ke bawah. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari ruku' i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, itu enggak sujud melainkan setelah benar-benar berdiri. Jadi bisruku sami Allahu liman hamidah. Ini enggak sujud melainkan setelah benar-benar berdiri. Ini jangan sampai baru sami Allahu liman hamidah udah begini lagi. Ya. Tapi apa? Benar-benar berdiri. Ya, baca Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Diam sebentar tumanina. Jadi tumanina itu diam sebentar. Durasinya itu kira-kira orang mengucapkan subhanallah berapa detik? Ya, jadi diam. Dan perhatikan jangan sampai sami Allahu liman hamidah. Ini goyang-goyang dia 3 kali batal ini. Ya, kita harus sami Allahu liman hamidah. Dan jangan buru-buru sujud. Jadi benar-benar berdiri dulu. Ya, benar-benar berdiri, baca, zikir. Setelah itu tumanina, diam sebentar, baru sujud. Yang enggak hafal bacanya udah diam aja. Ya bisanya apa? Subhanallah bisa, terserah. Ya misalnya alhamdulillah udah baca alhamdulillah. Ya. Udah baca, diam sebentar. Kira-kira orang mengucapkan subhanallah baru sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan Nabi kalau bangun dari sujud itu enggak langsung sujud lagi. Benar-benar duduk dulu. Ini jangan baru bangun sujud, baru sujud sebentar udah bangun lagi tuh. Kayak ayam matok. Udah bangun lagi, baru duduk belum apa-apa udah sujud lagi. Nah, itu nggak ada tumanina yang seperti itu. Ya, jadi sholat itu yang tenang, jangan tergesa-gesa, ya, jangan kayak orang ngejar setoran. Ya, jadi baca, nikmatin bacaan, kemudian tumanina, baru pindah ke rukun
selanjutnya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan Nabi setiap 2 rakaat beliau membaca at-tahiyyah. Ya. Rakaat pertama berarti baca at-tahiyyah itu kan, rakaat kedua ya pas duduk baca at-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai selawat. Ya. Jadi tahiyat awal tuh selesai sampai selawat langsung bangun. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membentangkan kaki yang kiri dan meluruskan yang kanan. Ya, jadi Nabi besar Muhammad duduk di kaki yang kiri tahiyat awal. Jadi ini kaki yang pindah-pindah nih, tetap ngadep kiblat. Nanti pas ruku juga, pas sujud juga tetap begini posisi, nggak berpindah dia, nggak berpindah dirapetin atau tambah dilebarin, pokoknya nggak pindah-pindah ini. Mohon maaf, ini kakinya nggak pindah-pindah pokoknya. Mau ruku kayak mau sujud tetap begini, pakai posisi sejengkal aja, jangan lebar-lebar. Nanti pas duduk, Nabi membentangkan yang kiri. Nah, jadikan duduk ini. Jangan tetap begini, nggak berpindah yang kanan ini nggak pindah posisinya. Jadi yang biasa itu cuma ini doang, yang berubah yang kiri. Nanti pas bangun tetap begini. Jadi kaki itu nggak mingser. Kira-kira bisa dipahami apa tidak? Ya. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Dan Nabi melarang seperti setan. Bagaimana itu setan? Setan wadul yadaini alal ardi ma'anas bisaqai wal fahdai wal jurus alal ilyataini wa yusamma biqa'a. Kerjaan setan itu seperti ini. Wadul yadaini alal ardi. Dia meletakkan tangannya di atas bumi. Tangannya di atas bumi, kaki dan ininya bokongnya duduk di bawah, ya begini. Dia duduk bawah gini, ya gitu, ya lurus begini. Nah itu kerjaan setan. Wa yanha an yafrisha rajulu dira'aihi iftirasha sabuk. Dan Nabi juga melarang seseorang meletakkan kedua sikutnya seperti binatang. Ya. Jadi di sini dijelaskan dalam syarat yattaqi ala dira'aihi. Jadi dia bersandar dengan kedua sikutnya. Jadi sikutnya nggak diangkat. Jadi sikut nggak diangkat nih, taruh di sini. Jadi bersandar dengan tangannya. Ya, seharusnya diangkat ini. Selalu dengan tangannya seperti ini. Ya, ini seperti binatang. Sunnahnya an yadu'a kaffaihi. Dia meletakkan kedua tangannya. Ini kedua telapak tangannya diletakkan. Letakkan semua. Ini ada yang cuma jarinya doang letakin, ini angkat begini. Semua diletakkan. Ya, jangan angkat begini, jangan. Semua letakkan. Sunnahnya begini. Meletakkan kedua tangan. Kemudian wa yarfa bira'aihi. Nah, ini diletakkan, sikutnya diangkat. Ya. Jadi jangan sampai jangan sampai begini sujud. Nih. Ngantuk ya, ini. Tapi ini diangkat. Ya, tapi ini diangkat. Sikut sama sikut diangkat. Kalau perempuannya agak rapat, kalau laki enggak. Kalau perempuannya agak rapat.
Jadi bedanya laki-laki perempuan agak rapat, kalau laki-laki agak terbuka. Jadi laki-laki tuh ngambilnya jangan dekat-dekat sini, agak jauh dikit. Ya, jadi pas sujud itu jangan terlalu dekat, rapat deh jadinya. Perempuan ini agak jauh dikit. Ya, tapi jangan jauh-jauh, jangan sampai panjang banget kita. Ya. Ya, sekiranya ini kangkang. Ya, sekiranya ini kangkang. Pas pundak lah, pas kita naruh ini. Ya. Wa kana wa yanha an yaqtabisa ar-rajulu bi ra'yihi fi firasas sabuk. Nabi melarang seseorang membentangkan kedua sikutnya seperti binatang. Binatang taruh di bawah semua tuh tangannya. Ya, diangkat tapi ini kita diangkat nih. Sikut yang sampai nempel di tanah. Wa kana yahtimu sholata bitaslim. Dan Nabi besar Muhammad SAW menutup sholatnya dengan salam. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-makna ijmali, makna secara global. Apa maksud dari hadis tadi? Wa qalallahu ta'ala wadifata bayanil Qur'an ila hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan tugas penjelasan Al-Qur'an kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi Al-Qur'an itu penjelasannya ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi muradi rabbih. Karena Nabi besar Muhammad manusia yang paling mengetahui akan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau, wahai Nabi besar Muhammad, al-dzikra Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau litubayyana lin-nas, agar kau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang dimaksud dari ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Jadi nggak boleh kita baca Quran, ya, kemudian dia terjemah, kita pakai pemahaman kita sendiri, nggak boleh. Ya, yang bukan mufassir, yang bukan ahli tafsir, haram menafsirkan Al-Quran. Demikian pula kita nggak boleh juga baca hadis, dia terjemah, kemudian kita main menjelaskan. Kita bukan muhaddits, kita bukan ahli hadis, tapi kita harus merujuk bagaimana penjelasan para muhaddits. Bagaimana penjelasan para ahli hadis mengenai hadis tersebut. Dan yang mana semua ulama, mereka semua mengambil dari penjelasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babayana sallallahu alaihi wasallam lana, Rasul menjelaskan kepada kita kaifiyatas salat, cara salat, biqaulihi, dengan ucapan-ucapan Nabi. Wa ahaluna aidan ala fi'lihi li'annahu uswatul hasanah, dan keadaan Nabi juga contoh bagi kita. Jadi semua ucapan Nabi, semua tingkah laku Nabi, semua gerakan Nabi, semua keadaan Nabi itu uswatul hasanah, contoh yang baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Sungguh dalam diri Nabi besar Muhammad itu ada contoh yang baik. Itu dijelaskan dalam tafsir, ya, faqad shajja wajhuhu wa kasurat rubaiyatuh wa qutila ammuhu Hamzah wa ja'a batnuhu wa lam yalid illa sabiran muhtasiban wa syakiran radiyan. Itu Nabi besar Muhammad pernah wajahnya bocor, ya. Wa kasrat rubaiyatuh, gigi rahangnya patah, berdarah. Kemudian pamannya tercinta Sayyidah Hamzah itu dibunuh. Wa ja'a batnuh, dan hari-hari Nabi pernah sangat lapar, ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi adalah bersabar atas itu semua.
bersyukur dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Anas bin Malik pernah meriwayatkan dari Abu Talha, itu Abu Talha pernah datang kepada Nabi, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ju', ya Rasul, aku lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Lalu aku angkat pakaianku, aku tunjukkan, ini perut aku udah kempes, aku ganjel dengan batu. Ya. Farafa'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajaraini. Ya, ternyata Nabi nggak jawab. Dia ngangkat bajunya, diganjel dengan satu batu. Ya, Nabi ngangkat baju juga, ganjelannya 2 batu. Nabi lebih lapar. Ya. Jadi tidak ada contoh terbaik melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh dalam diri Nabi besar Muhammad. Jadi umum, baik dalam ibadahnya, baik dalam muamalahnya, baik dalam pernikahannya, dalam semua keadaan itu Nabi contoh terbaik untuk kita. Jadi di sini Allah tidak berfirman laqad kana lakum fi sholati Rasulillah. Allah juga tidak berfirman laqad kana lakum fi siyami Rasulillah. Allah juga tidak berfirman laqad kana lakum fi nikahi Rasulillah. Enggak, tapi fi Rasulillah. Kalau Allah berfirman laqad kana lakum fi ibadati Rasulillah, sungguh dalam ibadah Nabi besar Muhammad itu contoh yang baik untuk kalian semua. Berarti Nabi contoh terbaik cuma dalam sholatnya saja, dalam puasa saja, dalam ibadah saja. Dalam pernikahan tidak, dalam muamalah tidak, dalam pemerintahan tidak. Ya, tapi di sini Allah tidak berfirman seperti itu. Allah berfirman fi Rasulillah. Jadi dalam hal apapun contoh terbaik untuk kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi uswah contoh itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang baik ketika kita ikut Nabi besar Muhammad, persis dengan Nabi besar Muhammad. Akan tapi apabila idza khalafahu, kalau kita bertentangan dengan Nabi, maka itu jadi contoh yang buruk. Ya. Sebagaimana ucapan-ucapan orang kafir ketika diajak untuk beriman kepada Allah, apa kata orang kafir? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Ayo nyembah Allah. Disuruh nyembah Allah, pakai kata mereka enggak. Tetap kami nyembah berhala. Kenapa? Karena orang tua kami nyembah berhala. Jadi kami nggak mau nyembah Allah. Nah, itu contoh yang buruk. Kenapa? Karena bertentangan dengan para rasul, dengan para nabi, dan khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjelaskan kepada kita, faqala shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi nggak boleh kita sholat menurut seenaknya saya. Saya mah enaknya begini, ya rasanya nyaman begini deh. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh sholat tuh kira-kira kita, menurut kita nggak boleh. Tapi kita apa? Harus cari tahu bagaimana sholatnya Nabi besar Muhammad, bagaimana berdirinya Nabi besar Muhammad, bagaimana rukuknya Nabi besar Muhammad, bagaimana iktidalnya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya guru, ya, kita punya kiai, kita punya habaib, ya, yang mana sholatnya mereka mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara sholat ini terus menerus bersambung, ya, dari praktek, ya, berikut hadis-hadisnya. Waqad harasa ashabu ala dabti aqwalihi wa af'alihi. Dan para sahabat sangat semangat, benar-benar semangat para sahabat untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia, ya, yang sangat dicintai sebagaimana Nabi besar Muhammad dicintai. Kalau kita mau cari tahu tokoh siapa, tokoh dunia siapa yang hebat, ya, coba cari tahu berapa ucapan dia yang dihafal manusia, berapa kata-kata hikmah dia yang diingat oleh manusia.
maka nggak kita dapati seperti Nabi Muhammad. Ya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, gerak-geriknya, ya tertulis, terbukukan di kitab-kitab hadis. Dan kita nggak bosan-bosan. Biasanya kita kalau nyebut nama itu bosan. Ya, dengan kisah itu bosan. Tapi kita senantiasa nyebut Nabi besar Muhammad. Ini hadis kan dari awal sampai sekarang yang kita bahas apa? Ya ucapannya Nabi Muhammad, tapi kita nggak bosan-bosan. Dan nggak sampai di situ. Ya, udah tiap malam Kamis kita bahas hadis Nabi Muhammad. Maulid bikin juga. Pas bulan Maulid kita bikin juga peringatan Maulid Nabi. Padahal tiap malam Kamis kita bahas ucapan. Nah, bahas tuh. Kita bikin peringatan Maulid Nabi. Yang diperingati orang yang sama apa beda? Orang yang sama. Ya, kisahnya kira-kira sama apa beda? Jadi kisah itu juga. Yang hadir orangnya itu juga. Yang dibahas hal yang sama, yang hadir orang yang sama, yang dibahas sama, tapi nggak bosan-bosan kita. Ya, itulah kelebihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ummul mukminin tasifu lana sholatahu syarifah. Dan hadis ini ya ummul mukminin sedang Aisyah radhiyallahu anha sedang mensifatkan kepada kita bagaimana tata cara sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis. Pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari hadis tadi? Ya. Pelajaran dapat kita ambil dari hadis tadi yang pertama, iftitahus sholati bi takbiratul ihram wa hiya ruknun minal arkan. Ya. Nabi memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun daripada rukun sholat. Ya. Jadi Allahu Akbar, takbirnya dengan lafaz Allahu Akbar itu rukun. Tapi ngangkat tangannya sunnah. Jangan salah paham. Ngangkat tangannya sunnah, takbirnya rukun. Bahkan itu rukun qauli. Ini sering saya ulang dan memang ilmu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, nggak lekat. Ya, rukun qauli ingat nggak ada berapa? Ada 5. Ya, rukun qauli ada 5. Rukun yang harus kita ucapkan. Kita wajib dengar. Kita sendiri wajib dengar, tapi nggak boleh keras-keras. Sampai ganggu orang, nggak boleh. Apa? Pertama takbiratul ihram, kita wajib dengar. Allahu Akbar, kita wajib dengar. Kalau kita nggak dengar, nggak sah sholat kita. Kemudian Fatihah, ini juga rukun qauli. Kita baca Fatihah, kita wajib dengar. Baik itu sholat jahar maupun sholat sir. Kita sendiri wajib dengar karena rukun qauli, rukun ucapan harus diucapkan. Kalau kita cuma goyang-goyang doang, tapi kita nggak dengar, nggak boleh. Gak sah. Kemudian apa lagi? Kemudian baca tahiyat. Baca tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu sunnah abad. Ini jangan salah paham. Tahiyat awal itu sunnah abad. Ya, sama seperti kunut itu sunnah abad. Dan artinya apabila ditinggal maka sunnah nanti di akhir sujud sahwi. Sunnah. Tapi kalau di akhir lupa juga, ya udah nggak apa-apa. Ya, aturan kunut imam lupa, ya seharusnya sujud sahwi, lupa juga, ya udah biarin, gak ada masalah. Ya, nggak usah komplain, nggak usah demo, ya udah biasa. Ya. Jadi ini yang sering salah kadang mengira tahiyat awal itu rukun, itu kan sunnah. Jadi seandainya imamnya lupa, aturan tahiyat awal imam berdiri. Kalau imam belum ke posisi ruku baru bangun dikit, subhanallah, duduk lagi. Tapi kalau imam posisinya udah di atas ruku, posisi imam udah di atas, imam nggak boleh duduk lagi. Yang di belakang yang ingetin subhanallah biar tahu imam. Aturan nih rakaat kedua, ya. Atau tahiyat awal, kita berdiri dah. Karena udah terlanjur berdiri, ya udah makmum semua juga harus berdiri. Ya, itu pernah kejadian di Pelumpang. Ya, imamnya lupa. Imam yang biasa pulang kampung, badal. Ini imam badal, ya grogi dia. Ya, grogi. Pas rokaat imam nembak. Rokaat kedua antara tahiyat awal dia bangun.
Ya, udah posisi berdiri, ya dia ngaji juga posisi berdiri. Makmumnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tetap berdiri. Orang itu sunnah abad, kalau dia duduk, imam duduk, batal semua. Kenapa? Karena berdiri itu rukun. Pindah ke sunnah, batal. Jadi seharusnya gimana? Makmum berdiri juga seharusnya. Tapi makmumnya nggak belajar. Ini imam bahlul. Ya, aturan duduk dia duduk kan orang. Ya, subhanallah, banyak rame, imamnya akan grogi, turun dia, batal. Soalnya semua batal. Itu imam cabutan. Tapi terkadang kita yang belajar juga, kadang kita kalau udah posisi begitu bingung juga sih kan, lupa tuh, repot gitu. Sama kunut, saatnya kunut, imam lupa, nggak apa-apa, subhanallah, dia tahu ini udah rakaat terakhir, sampai kunut, dia udah baru sujud, nggak boleh bangun dia, lanjutin sujudnya, ya, kecuali baru mau turun, subhanallah, baru boleh bangun lagi. Kalau posisi udah di bawah sujud, udah di bawah ruku, nggak boleh bangun lagi. Kalau bangun lagi, batal. Kenapa? Udah posisi rukun ke sunnah. Ya, kira-kira jelas ya. Nah, jadi tadi yang rukun qauli itu takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Tuh, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatul thayyibatullah. Ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tahiyat akhir tuh rukun. Terus amat sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun habis itu tuh. Ya, kama sholli ala sayyidina Ibrahim sudah. Ya, rukunnya sampai selawat. Ya. Kemudian yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah tuh, cukup tuh. Rukun qauli. Makanya kalau yang masbuk imam baru assalam ya langsung bangun. Tunggu imam udah kelar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru bangun. Tunggu salam kelar baru bangun. Nah, ini 5 ini wajib kita dengar. Tapi nggak boleh keras-keras. Jadi makmum itu nggak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Ini bertertib ini. Ya, makmum nggak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Jangan imam baca Fatihah, dia baca Fatihah juga agak keras, bersaingan dengan imam. Ya, jangan keras-keras. Ya, bahkan ganggu yang kanan kiri saja kita tidak boleh. Ya, dosa kita kalau ganggu. Ini ada di YouTube pernah kejadian, ada makmum masbuk baru datang, imam lagi sujud, dia datang, Allahu Akbar. Makmum bangun semua. Padahal dia takbir. Ini kacau jadinya. Jadi harus tertib sekarang. Ya, jadi makmum nggak boleh mengeraskan suara kecuali hanya amin. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar itu rukun. Tapi ngangkat tangannya sunnah. Ya, itu di Safinah yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi'. Disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Selain 4 tempat ini gak sunnah. Yang pertama, indah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ngangkatnya sunnah. Ya, ngangkatnya sunnah. Kemudian wa indah ruku, ketika meruku, Allahu Akbar, angkat tangan sunnah, meruku. Kemudian yang ketiga, wa indal i'tidal, ketika bangun, sami Allahu liman hamidah. Nah, kapan yang keempat? Ketika bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, ya. Rakaat kedua, ya. Yang ada tahiyat awal kan cuma maghrib, isya, duhur, asar. Subuh nggak ada tahiyat awal. Ya, subuh tidak ada tahiyat awal. Jadi bangun dari rakaat kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah kan bangun loh. Itu sunnah ngangkat tangan. Rakaat pertama bangun nggak sunnah ngangkat tangan. Rakaat ketiga bangun nggak sunnah ngangkat tangan. Yang sunnah pas rakaat kedua saja. Ya, ini diajarkan seperti ini biar kita tertib sesuai dengan sholatnya Nabi besar Muhammad. Itu gimana? Kalau rakaat pertama saya udah biasa ngangkat tangan, nggak batal, nggak sunnah. Saya udah biasa rakaat ketiga ngangkat tangan, nggak batal, cuma nggak sunnah. Dari itu kita bisa tahu ini orang belajar apa tidak.
Ya, jadi sunnah angkat tangan cuma di tempat-tempat ketika takbir, ketika ruku, ketika iktidal. Berarti tiap rakaat ya, ruku sama iktidal kan tiap rakaat. Yang terakhir ketika bangun dari tahiyat awal. Bangun selainnya nggak sunnah angkat tangan langsung aja begitu. Ya, bangun dari rakaat pertama langsung sedekap. Bangun dari rakaat ketiga langsung sedekap. Ya, cuma dari rakaat kedua baru. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas ya. Ini waktu habis bagi kurang 5 menit. Ya, kemarin kita nggak tahu. Ya, udah bunyi. Saya kira udah kelar. Perhatikan nih, jangan ada yang tidur. Takutnya salah paham. Oh, ternyata takbir itu sunnah. Bukan takbirnya. Takbirnya rukun. Ngangkat tangannya yang sunnah. Jadi kalau ada yang masuk Allahu Akbar, sah. Ya, tapi ada sunnah. Maka kenapa sih ngangkat doang susah banget? Ya, angkat. Ya, selama sehat ngangkat tangan. Yang kedua, wujubu qiraatil Fatihah ba'da takbiratul ihram wa hiya ruknun minal arkan. Yang kedua, wajib baca Fatihah setelah takbiratul ihram karena ini adalah rukun. Baik imam maupun makmum wajib baca Fatihah. Nanti hadis berikutnya tentang Fatihah. Ya. Kemudian yang ketiga, wujubut tumaninah fil ruku' was sujud wa annahuma ruknani la tashihu sholatu bidunihima. Wajib tumaninah dalam sujud, dalam ruku, dalam sujud, ya itu wajib tumaninah. Ya tadi tumaninah tuh diam sebentar. Ya, kalau nggak tumaninah maka sholat kita tidak sah karena tumaninah itu adalah rukun. Jadi jangan sampai nih dari rukun yang satu ke rukun berikutnya kita nggak ada tumaninah, berdiri langsung ruku langsung bangun langsung sujud. Nah, itu tidak sah. Dan yang keempat, yang terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita an-nahyu anit tashabbuhi bil hayawanat. Kita dilarang menyerupai duduknya dan sujudnya hewan. Ka'i'il kalbi wa firasys sabu, seperti duduknya anjing dan binatang buas. Jadi itu. Jadi kalau sujud jangan sampai tangan bersandar dengan tangan, tapi tangan itu apa? Telapak tangan buat sandaran, ini tangan kedua tangan diangkat. Jadi ini binatang nggak boleh kita ikuti. Tapi ada binatang yang jadi contoh bagus. Binatang yang jadi contoh bagus itu dua, ayam dan burung. Ya, yang dijadikan contoh bagus oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabi besar Muhammad bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitona." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung pergi di waktu pagi perut dalam keadaan kosong, di sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Jadi kita diajarkan tawakal seperti tawakalnya burung. Makanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang punya makan pada malam itu. Punya makan malam sama siangnya. Masih ada lebih, wajib zakat fitrah. Lusa bagaimana? Lusa? Kok gak dipikirin? Memang kita umat Islam diajarkan tawakal. Kita diajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian binatang yang dijadikan contoh juga itu ayam. Sebagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, la yakunanna bi aqyasa minka. Tunadi bil ashar wa anta na'im." Wahai putraku, jangan sampai ayam jago lebih cerdas dibanding ente. Kenapa? Ayam jago di tengah malam udah bangun, engkau masih tidur. Ya, ada nggak ceritanya ayam jago kesiangan? Enggak. Kau ayam jago sebelum sahur udah bangun. Ukruyuk. Itu aslinya udkurullah. Ya, zikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang miara ayam yang udah bangun, orang yang belum bangun, berarti ayamnya lebih cerdas dibanding orangnya. Jadi ayam jadikan contoh. Kenapa? Ayam hidupnya tertib. Nggak ada ceritanya ayam begadang. Ada ceritanya ayam begadang. Nongkrong nggak manfaat, nggak ada. Tuh ayam di waktu awal malam udah tidur. Anaknya semua dia bawa tidur.
Sekarang nih ada orang jam 1 malam anaknya keluyuran nggak dicari. Berarti kalah ayam. Ayam tidur di awal malam, bangunnya juga duluan. Kita tidurnya belakangan, bangun juga belakangan. Itu sebelum sahur ayam udah bangun. Semua anaknya diajak bangun. Makanya hidupnya berkah ayam. Ayam itu hidupnya berkah. Anaknya banyak semua makan. Gak ada ceritanya ayam kelaparan. Kenapa? Karena sebelum subuh bangun. Nah, jadi kalau kita ini hidupnya tertib, insya Allah ya rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum ka afidatul tayr. Nanti ada sekelompok orang masuk surga. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifatnya seperti burung. Ya, seperti burung, seperti ayam. Apa? Tawakal kepada Allah. Kemudian hidupnya tertib. Kapan waktu tidur, kapan waktu bekerja, kapan waktu ibadah. Ya, sebelum subuh mereka sudah bangun, ingat kepada Allah. Maka rezekinya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan burung ayam ini, suara ayam dijadikan tanda-tanda kebaikan. Idza sami'tum syi'an bika fas'alullaha bil fadli fa innaha ra'at malaka. Apabila kalian mendengar suara burung, bangun ambil wudu, minta sama Allah. Kenapa? Itu ayam sedang melihat malaikat. Kita berharap berdoa, doa kita diaminkan oleh malaikat. Baik, suaranya dijadikan tanda kebaikan. Bahkan dijadikan kita semua apabila mendengar suaranya untuk ibadah kepada Allah. Itu juru kebaikan ya Allah. Ya, baik. Jadi nanti di akhirat ada orang-orang yang dikarenakan sifat-sifatnya bagus kayak ayam dan burung, itu masuk ke dalam surga. Baik, kayaknya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا رب العالمين نافعا وزدنا قولا قولا خاشعا ادبا مرضيا فهما ذاكرا رزقا واسعا ملكا كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وذكرنا بالتقوى والاستقامه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه